Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifyana Nugroho dengan NIM 240201020752 kelas MJ504 dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasya, Skom MMSI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, yang mana saya akan membahas mengenai sesi pertama sampai dengan sesi ke-7. Pada sesi pertama, yaitu pengenalan mengenai SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Apakah itu SIM? Yaitu kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Tujuan utamanya itu apa sih SIM itu? Mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Itu menurut Loudon and Loudon 2022. Ada 5 komponen dasar sistem informasi, yaitu hardware, software, database, manusia, dan prosedur. Hardware itu seperti yang kita tahu adalah perangkat fisik, seperti komputer, server, jaringan, seperti CPU-nya gitu. Terus ada monitor juga kan. Untuk software itu aplikasi dan sistem operasi yang memproses data. Sistem operasi Windows. Gitu. Kemudian database, penyimpanan data terstruktur dan terorganisir. Database itu seperti cloud dan lain sebagainya. Ada Drive juga ya untuk Google. Kemudian manusia, yaitu pengguna, pengembang, dan manajer seperti saya. Bagian dari sistem informasi komponen manusia. Kemudian yang terakhir itu prosedur, aturan dan kebijakan operasional. Standar operasional prosedur gitu ya. Selanjutnya ada peran strategi SIM. Ada decision support, yaitu menyediakan data akurat untuk keputusan manajerial. Efisiensi operasional itu untuk otomatisasi proses dan pengurangan human error. Keunggulan kompetitif, memahami tren pasar dan perilaku pelanggan. Koordinasi dan komunikasi, untuk integrasi antar divisi pemasaran, keuangan dengan SDM, bagian teknis dengan keuangan, seperti itu. Kemudian pada seksi 2 itu ada data, informasi, dan pengetahuan. Ini bisa dilihat, ini ada DIKW, DIQW, energi yang dipopulerkan oleh Eckhoff tahun 1989. Dari ini bentuknya piramida gitu ya. Dari bawah data, information, knowledge, and wisdom. Data itu fakta mentah, angka atau teks yang belum diolah. Contohnya itu data transaksi harian. Saat perusahaan waralaba kan hariannya itu ada jual makanan, minuman. Itu waralaba, kita contohkan aja Alfamart. Kita jual makanan, nabati, dan sebagainya. Itu data transaksi harian. Informasi itu adalah data yang telah diproses dan memiliki makna. Contohnya laporan penjualan bulanan. Nah, kayak Alfamart bulanan, misalnya Nabati dapat berapa sih jualnya? Dapat 5. Terus kemudian Pocari Sweat dapat berapa? Dapat 10. Itu informasi yang udah diolah, diproses, dan sudah memiliki makna. Pengetahuan itu informasi, pengalaman, konteks untuk aksi, strategi penetrasi pasar baru. Misal Alfamart,
ini terjualnya pokoknya banyak nih. Oh, berarti ini dekat sama tempat olahraga. Nah, kan orang setelah olahraga butuh suplai ion untuk tubuh. Nah, itu masuk ke pengetahuan. Karena dekat dengan tempat olahraga, jadi Alfamart menjual lebih banyak minuman berenergi, minuman ion, seperti Pocari Sweat. Tapi tadi belanja makanan, makanan ringan lebih sedikit. Kenapa? Orang-orang lebih aware dengan dirinya, dengan tubuhnya. Jadi dia beli yang lebih bagus, seperti minuman ion itu, dan tidak banyak membeli makanan cepat saji atau makanan yang kurang bernutrisi dan masuknya jadi lemak doang gitu. Proses transformasi itu ada input, processing, storage, output, and knowledge formation. Input itu pengumpulan data internal dan eksternal. Misal tadi kita contohkan di Alfamart ya. Informasi internalnya terjual makanan nabati dan Pocari Sweat tadi. Kemudian eksternalnya itu apa tadi yang udah saya jelaskan. Mungkin tempatnya, lokasinya dekat dengan tempat olahraga gitu. Processing, mengolah data mentah menjadi informasi. Tadi dari informasi nabati dan Pocari Sweat tadi diolah, apa sih hubungannya dengan informasi eksternal tadi? Dengan olahraga. Tadi kan udah dapat informasi bahwa orang lebih aware dengan kesehatannya karena dekat dengan olahraga. Orang yang olahraga pasti lebih memilih untuk makanan sehat, gaya hidup sehat gitu. Storage, penyimpanan data yang aman dan terstruktur. Storage-nya biasanya pakai iCloud, kemudian bisa Drive dari Google. Outputnya apa sih? Informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, tadi setelah dapat informasi tadi, hubungan antara makanan yang terjual dari data internal dan kemudian data eksternalnya, yaitu lokasinya dekat dengan gelanggang olahraga. Jadi itu dikumpulkan jadi output, laporan seperti tadi, sehingga menghasilkan knowledge formation, informasi oleh manajer untuk menyusun strategi inovasi dan kebijakan baru. Misal dekat dengan gelanggang olahraga, Alfamartnya naik jadi Alfamidi, jualan buah juga, kemudian jualan makanan segar, makanan sehat. Kan Alfamidi ya yang jual buah ya, buahan potong gitu loh, itu banyak banget pasti yang bakal beli. Orang-orang yang habis olahraga butuh nutrisi dari buah, nah itu bakal beli gitu. Dari input, processing, storage, output, hingga knowledge formation. Kualitas informasi yang baik itu akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Akuratnya dari mana sih? Bebas dari kesalahan dan dipercaya kebenarannya. Akurat, relevan, sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna saat itu, kemudian tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Lengkap itu mencakup seluruh aspek penting dari permasalahan. Lanjut ke sesi 3, yaitu komponen utama SIM. Ada hardware, software, data, jaringan, SDM. Itu ya. Hardware dan software kita bahas. Tadi udah sempat dibahas ya hardware dan softwarenya. Hardware itu infrastruktur fisik, input, proses, output, storage. Contohnya server, router, scanner. Untuk input ya, input ke scanner, scan. Kemudian CPU untuk input data. Proses ada router, output ada printer, storage server. Software otak pengendali terbagi menjadi sistem software OS dan aplikasi software ERP and CRM. Basis data, kumpulan data terorganisasi
DBMS memastikan integrasi keamanan dan kemudahan akses data, mendukung data-driven decision making di seluruh organisasi. Jaringan dan SDM, jaringan tadi network, menghubungkan komunikasi data, LAN, WAN, internet, intranet yang memungkinkan kolaborasi real time. Manusia people, komponen terpenting meliputi end user, sistem analis, programmer, dan CIO. Tanpa manusia yang kompeten, teknologi tidak bernilai. Pasti. Sinergi sistem, terpaduan hardware, software, database, network, and people membentuk suatu ekosistem yang mengubah data mentah menjadi wawasan bisnis. Misi 4, analisis kebutuhan informasi. Tujuan analisisnya untuk proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, format, dan frekuensi informasi yang diperlukan setiap level manajemen. Ada apa, kapan, dan formatnya. Menentukan apa yang dibutuhkan, menentukan kapan informasi diperlukan, dan menentukan format penyajian, laporan, dashboard, dan lain sebagainya. Kebutuhan informasi berjenjang. Level manajemen ada operasional, menengah, dan puncak. Operasional, menengah itu taktikal, puncak itu strategik. Untuk operasional, fokusnya tuh harian rutin. Kayak pegawai kan fokusnya harian rutin ya, setiap hari. Sisi informasi yang didapat itu apa sih? Detail transaksi real time. Oke, ini saya kembali bahas mengenai Alfamart lagi ya. Manajemen operasional berarti bagian manajer toko, seperti manajer toko. Jenis informasi detail transaksi real time tadi ya, misal jualan nabati, jualan Pocari Sweat. Sistemnya yang dipakai itu apa? Transaction processing. Aplikasi kasir lah ya, kalau gampangnya, kalau di Alfamart. Kerjanya harian rutin, tiap hari dong. Nggak tiap bulan nyebutnya. Kan tiap hari ada pelanggan input langsung keluar struk kan, tiap hari, harian. Kemudian manajemen menengah taktikal, fokusnya jangka menengah. Misal kemungkinan kalau Alfamart itu ada kayak pengurus daerahnya gitu, jangka menengah, perbandingan kinerja divisi. Jadi sebenarnya kan walaupun dimiliki masing-masing, Alfamart itu ada satu manajemen khusus dan manajemen sendiri. Kayak ada yang magang gitu loh tiap daerah. Jadi fungsinya untuk perbandingan, misal tadi dekat dengan olahraga, oh yang jual banyak ini. So, yang dekat tempat sekolah, oh yang terjual banyak yang ciki-ciki gitu kan. Kalau Alfamart itu kan sering kirim antar barang, kirim antar Alfamart itu kirim barang. Jadi misal sini nggak terlalu jual banyak nih, ini bisa dioper ke sana. Sana kekurangan nih untuk ciki misal yang deket tempat sekolah, nah itu dipindahin dari yang jalan olahraga ke sana. Oh yang sana Pocari Sweat nggak terlalu terjual nih, dipindahin ke tempat jalan olahraga. Seperti itu perbandingannya. Kinerja divisi ya, antar divisinya mereka ya. Manajemen puncak strategis, fokusnya lebih jangka panjang ya, menetapkan rancangan setahun ke depan. Mau ambil barang apa? Ini lagi hype nih, misal makanan Korea, mie Korea lagi hype. Nah, ini strategi manajemen puncak nih yang berurusan. Misal impor dari Korea banyak. Itu yang punya keputusan mereka. Kemudian yang membagi ke daerah, itu puncak juga. Dari situ daerah punya nih manajemen menengah kan, dia yang membagikan ke Alfamart tapi cocok kemana. Misal dibagi rata semua dulu untuk tes gitu kan, R&D mana yang lebih banyak terjual. Jadi kalau ada yang terjual banyak, ada yang terjual dikit, nanti kan evaluasi
dan dipindahkan yang terjual dikit nanti pindahin ke yang terjual banyak gitu. Manajemen puncak dan informasi itu eksternal, tren dan lingkasan. Tadi ya, trennya lagi hype nih tentang Korea gitu kan. Ringkasan nih maksudnya dari manajemen menengah dan operasional. Ringkasan dapat laporan bulanan, laporan tahunan, itu mereka bahas. Informasi eksternal itu dari mana? Dari misal pemerintah. Pemerintah lagi menggalakkan bisa ada aturan nih, makanan manis akan dikenakan cukai. Nah, nanti kan Alfamart bakal membuat kebijakan. Gimana nih enaknya nih kalau tiba-tiba dikasih cukai nih? Sistemnya ada ISR dan dashboard strategis. Prinsip informasi efektif ada relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, konsistensi, dan aksesibilitas. Relevansi itu mendukung tujuan keputusan spesifik, keakuratan, data valid, dan terverifikasi. Ketepatan waktu, informasi basi, tidak bernilai. Iya, kalau udah basi ya nggak bernilai dong, harus segera. Nah, kalau misalnya ada tren tadi, misal trennya bulan Agustus, Mei, kan harus segera ya, harus September tuh udah keluar. Karena kelamaan, prosesnya terlalu panjang, birokrasinya, tahun depannya baru ada Januari, udah hilang dong hype-nya, kelamaannya. Kemudian konsistensi, format standar di seluruh organisasi. Saya kalau Alfamart itu kan ada bin ya, kopi bin. Nah itu harusnya seluruh cabang Alfamart bin itu rasa kopi binnya sama. Itu aksesibilitas, mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Tentu dong mudah diakses. Dan ada aplikasinya ya. Dan sesi kelima yaitu System Development Life Cycle. Definisinya metodologi terstruktur untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti sistem informasi melalui tahapan yang jelas. Tujuannya untuk menjamin kualitas sistem, efisiensi biaya dan waktu, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan utamanya itu mulai dari perencanaan dan analisis, perancangan, implementasi dan uji, pemeliharaan. Perencanaan ini apa sih? Dengan analisis itu studi kelayakan dan identifikasi kebutuhan pengguna, user requirement. Rencana ada studi kelayakan, ambil konsultan pembangunan, SIM, dan identifikasi kebutuhan pengguna. Nah itu dari bottom up, kita mendapat laporan dari manajemen operasional ke menengah, terus kemudian ke strategis. Perancangan, desain arsitektur, database, UI UX, dan spesifikasi teknis ini top down. Desain arsitekturnya, misal untuk Alfamart nih, desainnya merah, kuning, biru, dominan merah. Kemudian catnya putih, rak-raknya merah, susunan blaknya kayak gimana, terus kulkasnya kayak gimana, database yang dipakai itu pakai apa, cloud, UI-nya pakai gimana. Karena ada Alfamart AlphaGIF aplikasi, itu sangat membantu banget, UI-nya juga enak, dan itu gratis ongkir loh. Saya bukan promosi Alfamart. Kemudian dari spesifikasi teknisnya, teknis ini penjualannya, terus kemudian tadi yang AlphaGIF ya, pengirimannya itu kapan kan,
gratis ya, 1 jam setelah biasanya bisa memilih. Implementasi dan uji, coding, instalasi, dan testing, unit integration UAT. Kemudian pemeliharaan, ada update, perbaikan bug, dan adaptasi perubahan bisnis. Perbaikan bug itu secara aplikasi mungkin ya, oleh Alfamart, aplikasi kasirnya mereka. Kemudian adaptasi perubahan bisnis. Ya ini sesuai dengan R&D mereka ya, research and development mereka. So kayak tadi kan, kekurangan barang, sampai kirim, dan lain sebagainya. Tren tadi kan juga. Model pengembangannya itu ada waterfall model, agile, scrum, prototyping, and spiral model. Waterfall model klasik berurutan linear, mudah dipahami tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan di tengah jalan. Waterfall. Prototyping membuat model awal untuk diuji coba pengguna sebelum membangun sistem final. Kalau ini saya contohkan di instansi saya yang baik. Ini kan ada Cortex ya yang baru ya, buat model awal untuk diuji coba pengguna sebelum membangun sistem final. Kan pasti ada dummy-nya dulu, disuruh coba oleh pegawainya dulu, udah oke nggak, nanti ada masukan diganti, seperti itu. Agile and Scrum, iteratif, kolaboratif, dan adaptif. Fokus pada rilis cepat dan umpan balik pengguna yang berkelanjutan. Itu ya, jadi ada umpan balik bottom up, top down. Jadi bottom up memberikan umpan balik, kemudian top down rilis cepat. Spiral model, kombinasi iteratif dengan analisis risiko yang mendalam setiap tahapannya. Selanjutnya ada jenis-jenis SIM, ada ISS, DSS, MIS, TPS. ISS itu Executive Support System, DSS Decision Support System, MIS Management Info System, TPS Transaction Decision, strategis, analisis, laporan rutin, dan data harian. Fungsi dan karakteristiknya nih, kita mulai bottom up aja ya, dari bawah ya. DSS itu input datanya data agregat dari Alfamart tadi kan, harian, proyeksi dan visualisasi. Oh maaf, dari bottom up berarti dari atas ya, TPS ya. Transaksi harian, dokumen transaksi staf operasional. Kayak tadi di Alfamart, itu kan transaksi harian, ada jual beli, makanan, dan lain sebagainya. Itu diinput di aplikasi kasir mereka, jadilah dokumen transaksi. Penggunanya tadi staf operasional ya, orang Alfamart, Bamba Alfamart, mas-mas Alfamart. Tuh. MIS, data dari TPS, itu laporan rutin atau ringkasan oleh manajer menengah, misalnya manajer toko. Itu kan setelah dapat laporan input dari staf operasional, dibuat laporan rutin, terjual berapa, cash flow gimana, inventarisir barangnya gimana, persediaannya gimana. Jadilah sebuah ringkasan juga oleh manajer menengah, manajer toko. DSS, data internal dan data eksternal, analisis simulasi, prediksi, analis, dan manajer. Ini tingkat daerah misal. Tadi saya jelaskan analisis simulasinya, prediksi. Data internal tadi yang penjualan tadi dari laporan dan ringkasan. Eksternal itu di mana? Dari pemerintah, dari kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi lingkungan,
cuaca, tren, dan lain sebagainya. ISS, data agregat, semua nih, laporan bulanan, sadis kayaknya bulanan ya, triwulanan biasanya, 3 bulan, proyeksi dan visualisasi. Jadi laporan dianalisis oleh penggunanya eksekutif senior, jajaran direksi lah ya, manajer pusat. Enterprise Resource Planning (ERP), sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis dari satu platform database terpusat. Integrasi total yaitu keuangan, SDM, produksi, SCM, CRM. Satu data itu untuk menghilangkan duplikasi data. Real time, informasi tersedia seketika untuk semua divisi. Terakhir, bahas mengenai DSS and Business Intelligence, Decision Support. Fokus pada penyelesaian masalah semi terstruktur. Menggunakan model matematis dan simulasi what if analysis untuk rekomendasi solusi spesifik. BI atau Business Intelligence. Payung teknologi untuk analisis data historis, mengubah data mentah menjadi insight melalui visualisasi, reporting, and dashboard untuk semua level. Komponen utama di DSS itu apa sih? Ada database manajemen, menyimpan data internal dan eksternal yang relevan, model manajemen, model statistik, finansial, and simulasi prediktif. User interface, dashboard interaktif yang memudahkan pengguna, UI ya, UI yang bagus kan sekarang udah makin bagus lah ya UI kan, biar nggak memberatkan pengguna. UI yang masih lama itu BCA, itu masih lama banget UI-nya. Kenapa? Alasannya untuk mengakomodir orang-orang tua yang simple aja gitu. Knowledge base, aturan bisnis dan wawasan cerdas. Nah, di salah satu materi ada studi kasus implementasi di PT Telkom. Implementasi BI dan DSS itu meningkatkan layanan dan efisiensi. Jadi waktu analisis laporan yang sebelumnya itu 5 hari, sekarang cuma 1 hari. Keren ya. Kemudian penurunan churn rate atau kehilangan pelanggan. Karena pakai BI dan DSS, potensi kehilangan pelanggannya jadi 15%. Kemudian keputusan strategis juga lebih cepat jadinya. Terima kasih. Itu dia materi presentasi dari saya secara ringkas dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 Sistem Informasi Manajemen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.